Bab 55. Dua bangku kosong. Kasus penangkapan Joe dan Angel di sebuah apartemen ternyata membuat munculnya berita lain yang lebih menggemparkan. Sekarang beredar video Joe dan Angel. Video itu diduga diambil di sebuah villa di daerah Bandung. Di video itu terlihat sangat jelas jika Angel tidak dalam keadaan hamil. Jadi bisa dipastikan jika Angel dan Joe sudah berhubungan sejak lama sebelum Angel hamil. Kenyataan ini adalah fakta yang tidak terbantahkan jika bayi dalam kandungan Angel itu bukan anak Radit karena mereka sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri lumayan lama. Pada saat akan belanja sayur di depan rumah, Mama Angel dibuat malu setengah mati ketika pagi itu para tetangga membicarakan masalah video asusila yang melibatkan Angel dan Joe yang sekarang sedang beredar. Gila, aku sampai nyut-nyutan waktu lihat si angemut sosisnya si J, kata Tante Maire sambil terkikik. Iya Jeng, sampai dijilatin gitu kayak permen lollipop saja, timpal Tante Susi. Aku heran loh Jeng, kok bisa sih Sia selingkuh padahal suaminya ganteng banget, tajir lagi, kata Tante Maira. Tapi dengar-dengar sebetulnya rumah tangga mereka juga sudah bermasalah sebelum kejadian ini. Ya mungkin karena istrinya selingkuh, kan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api, jawab Tante Susi. Betul Jeng, jawab Tante Maira. Mama Nisa yang akan membeli sayur pun akhirnya memilih kembali masuk karena telinganya terasa panas ketika mendengar semua orang sedang menggunjingkan putrinya. Loh, Mama tidak jadi beli sayurnya? Tanya suaminya. Tidak, ibu-ibu Resa itu sedang menggunjingkan Angel, jawab Mama Angel. Angel yang sedang menikmati sarapan nasi goreng hanya menunduk sambil mengaduk nasinya. Gara-gara kelakuan kamu keluarga kita menjadi gunjingan semua orang. Mama Angel menatap jengkel ke arah putrinya yang duduk tepat di depannya. Sudahlah, semua sudah terjadi ya mau bagaimana lagi. Baik atau buruk Angel itu putri kita dan untuk saat ini dia sedang butuh support dari kita, kata Papa Angel. Iya, tapi Mama malu. Keluar rumah saja Mama berasa gak punya muka, kata Mama Angel. Mendengar ucapan mamanya itu membuat selera makan Angel hilang seketika dan akhirnya ia pun memutuskan pergi ke kamarnya, meninggalkan makanannya yang masih penuh di piringnya. Mama itu seharusnya bisa menjaga perasaan Angel dengan tidak berbicara seperti itu di depan dia. Angel memang salah, tapi kita juga harus mengertikan kondisi dia. Sekarang dia sedang hamil, Radit baru saja menceraikannya, dan Joe juga belum tentu mau bertanggung jawab. Boro-boro bertanggung jawab pada Angel jika dia sendiri sedang terjerat kasus narkoba, omel Papa Angel. Saat ini dia sedang butuh dukungan dari kita, dia butuh support. Semoga dengan kejadian ini membuat putri kita sadar akan kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Mama tidak mengerti dengan pikiran Angel. Kenapa dia bisa salah jalan begini? Seharusnya dia itu bersyukur punya suami ganteng dan tajir. Kalau sudah begini kan celaka dia. Mama Angel terus menggerutu. Sepertinya Angel salah pergaulan di lingkungan pekerjaannya, karena teman selingkuhnya kan satu manajemen dengan dia, tebak papanya. Dasar bodoh, umpat mamanya. Di kamarnya Angel mengamuk. Lemari kaca riasnya ia lempar dengan vas bunga hingga hancur berkeping-keping. Selain itu, foto-foto dirinya dengan Radit yang menghiasi dinding kamarnya kini juga hancur. Juga foto pernikahannya yang digelar sangat indah di Bali beberapa tahun yang lalu juga ikut hancur. Tidak tahu persis apa yang ada di kepala wanita itu. Apakah menyesali perbuatannya ataukah justru sedang marah karena semua rencana yang sudah ia rancang sedemikian matang itu akhirnya berantakan karena kecerobohan Joe yang ternyata seorang pengguna narkoba. Angel yang lelah lahir batin duduk terpekur di ranjangnya. Setelah otaknya mulai dingin ia pun menyalakan TV dan sialnya berita tentang dirinya kembali muncul. Model pria dewasa berinisial J ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu malam di sebuah apartemen terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Model berinisial J itu ditangkap bersama kekasihnya yang merupakan seorang model wanita dewasa yang sedang hamil yang berinisial A. Dalam penangkapan itu, polisi mengamankan barang bukti berupa 5 gram sabu dan seperangkat alat hisap yang disembunyikan di bawah kolong tempat tidur. Dan akhirnya TV itu pun hancur setelah Angel melemparnya dengan asbak. Radit belum berhasil mendapatkan kabar tentang keberadaan Alina, padahal ia sudah menyebar anak buahnya di beberapa kota untuk mencari si ayangnya itu. Alina seperti hilang di telan bumi, membuat Radit seperti orang gila saja.
Semalam Radit mendapatkan penghargaan sebagai pengusaha muda paling sukses tahun ini dan keluarganya hanya menyaksikan keberhasilan putranya itu dari layar televisi dan berita internet. Ayah Rendra dan Bunda Nila menatap sendu wajah Radit yang terus menyunggingkan senyum saat diwawancara oleh awak media. Namun ayah dan bundanya berhasil menangkap kesedihan yang mendalam yang tidak berhasil Radit sembunyikan yang hanya bisa terlihat oleh ayah dan bundanya. "Putra kita hebat," lirih ayah Rendra dengan mata berkaca-kaca. "Iya," jawab Bunda Nilam sambil mengusap matanya yang basah dengan tisu. "Alin, di mana lu sekarang? Seandainya lu tahu kalau keluarga gue hancur pasti lu seneng," batin Riana. Besok adalah hari kelulusan dan Alina juga orang tuanya seharusnya datang. Besok Riana akan memberanikan diri meminta maaf kepada Alina. Semoga saja di akhir pertemuan mereka di sekolah itu Alina mau memaafkannya. Keesokannya, Riana dan ayah bundanya sudah datang di acara kelulusan yang dilaksanakan di aula sekolahnya. Semua kursi yang disediakan sudah terisi dan menyisakan 2 buah kursi kosong, yaitu kursi untuk Alina dan papanya. "Eri, kamu lihat Alina," bisik Bunda Nilam kepada Riana yang hari itu tampak cantik mengenakan kebaya berwarna biru muda. "Sepertinya belum datang," jawab Riana sambil menunjuk 2 kursi kosong di depannya. Seharusnya Alina dan papanya duduk di sana. Sampai acara dimulai kedua bangku itu masih kosong. Riana beberapa kali menoleh ke arah pintu berharap Alina datang dengan tergopoh-gopoh karena kesiangan. Pasti sangat lucu sekali. Tapi sayang sampai acara terus berlangsung kedua bangku itu masih tetap kosong. "Alina tidak datang?" tanya ayah Rendra kepada istrinya dengan suara berbisik. "Sepertinya tidak," jawab Bunda Nilam lirih. "Mau apa coba mereka menanyakan Alina?" Sepertinya Bunda Nilam sudah lupa jika ia yang sudah menyuruh Alina pergi. Alina menuruti perintah Bunda Nilam. Alina bukan hanya pergi meninggalkan Radit, tapi Alina juga pergi meninggalkan semua orang yang membencinya yang telah menganggap Alina sebagai pelakor. Pada saat pengumuman siswa berprestasi yang mendapatkan nilai terbaik, ternyata Alina mendapatkan peringkat pertama. Ada 10 siswa yang naik ke panggung untuk mendapatkan penghargaan termasuk Riana yang harus puas mendapatkan peringkat kelima. Karena Alina tidak hadir, akhirnya wali kelas Alina lah yang mewakili Alina menerima penghargaan itu. Di waktu yang sama dan di tempat yang berbeda, Alina sedang terbaring di ranjang sebuah rumah sakit dengan jarum infus menancap di tangannya. Tama membawa Alina ke rumah sakit saat ia ditemukan pingsan di kamar mandi kamarnya. "Aku di mana?" tanya Alina saat menyadari jika ia sedang berada di sebuah ruangan yang terasa asing untuknya. "Kamu di rumah sakit? Sayang, tadi papa temukan kamu pingsan di kamar mandi," jawab Tama yang duduk di sebuah kursi tunggal di sisi ranjang Alina. "Oh iya, tadi aku mau mandi, tapi tiba-tiba kepala aku terasa pusing dan rasanya seperti berputar-putar," kata Alina lirih. Ini adalah untuk yang kedua kalinya Alina pingsan. Yang pertama adalah saat Alina ujian praktik olahraga di sekolahnya beberapa waktu yang lalu. Tama menggenggam tangan putrinya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya mengelus rambut Alina dan Alina melihat mata papanya basah. Segitu khawatirnya papanya sampai menangis begitu. "Papa, apakah dokter bilang kalau Alin punya penyakit serius?" tanya Alina curiga karena ia sudah 2 kali pingsan padahal sebelumnya ia tidak pernah pingsan. "Tidak, sayang, Alin sehat," jawab Tama. "Lalu kenapa papa menangis?" tanya Alina. "Papa tidak tahu harus sedih atau senang. Tapi perlu kamu tahu kalau saat ini kamu sedang mengandung. Dokter bilang usia kehamilan kamu sudah menginjak 8 minggu. Tama menyampaikan berita itu dengan setenang mungkin agar tidak terkesan sedang menghakimi Alina. "Maafkan Alin," lirih Alina dan air matanya meleleh di pipi mulusnya. "Apakah ini alasan kamu ingin tinggal di sini?" tanya Tama lembut. Tama tidak memarahi Alina. Justru ia merasa kalau semua ini adalah kesalahan dirinya yang sudah lalai mengawasi anak gadisnya. Tama akui jika ia terlalu sibuk mengurusi gurita bisnisnya padahal Alina juga sedang butuh perhatian di usianya yang sedang labil ini. Alina tidak menjawab, hanya air matanya saja yang terus mengalir dengan deras. "Boleh papa tahu siapa ayah calon cucu papa ini?" tanya Tama. Alina menggeleng dan itu adalah menjadi satu pukulan berat untuk Tama. Ada apa yang terjadi dengan putrinya sampai ia tidak mau memberitahu pria mana yang seharusnya bertanggung jawab atas kehamilannya? "Kalau papa sayang sama aku dan calon cucu papa ini tolong jangan tanyakan siapa dia,"
tegas Alina. Kenapa begitu, sayang? Dia harus tahu dan dia juga harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanya Tama. Aku yang tidak ingin dia tahu. Jawab Alina membuat Tama menjadi bingung. Kalau papa memaksa aku untuk mengaku maka aku mau aborsi saja biar papa tidak malu dan tidak bertanya lagi, ancam Alina. Alina sendiri sebenarnya merasa ngeri ketika mengatakannya. Sesungguhnya mana tega Alina membunuh bayi dalam kandungannya yang mewarisi darah dari orang yang sangat ia cintai. Meskipun pada akhirnya ia dan Radit tidak pernah bersatu, tapi Alina bertekad akan membesarkan buah cintanya dengan Radit itu sendirian karena dia adalah satu-satunya kenangan dari Radit yang tersisa. Baiklah, papa tidak akan bertanya lagi, tapi jangan lakukan aborsi. Kita akan besarkan cucu papa ini bersama-sama, kata Tama dengan suara getir. Bab 56. Ternyata papa mencari kita. Alina sudah diperbolehkan pulang dan Tama sudah mendaftarkan Alina di sekolah bisnis ternama di sana. Meskipun dalam keadaan berbadan dua, namun itu tidak menyurutkan semangat Alina untuk melanjutkan pendidikannya. Beruntung kondisi tubuh Alina sudah sehat dan kehamilannya sama sekali tidak menghambat aktivitasnya sebagai mahasiswi baru di sana. Tanpa perlu pulang ke Jakarta, pihak sekolah Alina mengirimkan semua berkas yang Alina butuhkan untuk melanjutkan studinya di Singapura karena papa Alina adalah donatur terbesar di sekolah Alina. Rencananya Alina akan menyelesaikan studinya di Singapura selama 3 tahun sesuai dengan program studi yang Alina pilih. Selama tinggal di Singapura, Alina tidak pernah ingin tahu berita apapun tentang tanah airnya. Alina fokus pada studi dan kehamilannya saja. Bahkan sampai saat ini Alina tidak pernah tahu mengenai kasus yang menimpa Angel dan juga perceraian Angel dengan Radit. Namun meskipun begitu Alina kini mulai kembali menghubungi mamanya di Kuningan. Aliin, kamu di mana sayang? Kenapa baru menghubungi mama? Tanya mama Alina di seberang sana. Aku sudah tidak tinggal lagi di Jakarta. Aku sekarang tinggal di Singapura sama papa. Jawab Alina. Mau tinggal dimanapun tolong kasih kabar. Mama tidak tenang memikirkan kamu yang tiba-tiba hilang kabar. Janji jangan begitu lagi ya sayang. Kata mamanya sedikit mengomel. Maaf, Mah. Iya, Alin tidak akan begitu lagi, tapi mama janji jangan beritahu nomor Alin ini kepada siapapun dan juga tentang keberadaan Alin sekarang. Pinta Alina. Termasuk kepada Radit. Tanya mama Alina. Iya. Jawab Alina. Perlu kamu tahu sayang. Radit beberapa waktu yang lalu datang ke sini untuk nyariin kamu. Dia tampak kacau sekali saat datang ke sini. Apakah kalian sedang ada masalah? Tanya mama Alina. Aku dan Mas Radit sudah putus. Jawab Alina. Oh begitu? Tanya mama Alina. Iya, Mah. Pokoknya aku pesan sama mama jangan berikan informasi apapun jika ada yang nyariin aku. Pesan Alina. Iya mama janji. Tapi kamu juga janji jangan sampai hilang kabar lagi ya sayang. Pinta mamanya. Iya, Ma Alin janji. Jawab Alina. Setelah mengakhiri panggilan telepon dengan mamanya, Alina mengusap perutnya yang masih rata. Sayang, ternyata papa kamu mencari kita. Ucap Alina lirih dengan mata berkaca-kaca. Maaf ya, Mas aku pergi. Kamu jangan khawatir karena aku pergi tidak sendirian. Di sini ada buah cinta kita yang menemani aku. Kata Alina lirih sambil terus mengelus perutnya. Menghadapi kondisi keluarganya yang berantakan membuat Riana membatalkan niatnya untuk kuliah di Bandung. Riana akhirnya memutuskan untuk kuliah di Jakarta karena tidak tega meninggalkan ayah dan bundanya yang pastinya akan kesepian. Kondisi kesehatan Bunda Nilam memang sempat menurun saat video mesum Angel dan Joe beredar di mana-mana. Kondisinya diperparah dengan Radit yang tetap tidak mau kembali ke rumah meskipun sudah bercerai dengan Angel. Radit memang sempat datang ke rumah untuk melihat kondisi bundanya, namun Radit tidak mau menginap dan kembali ke apartemennya meskipun Bunda Nila meminta Radit untuk menginap. Orang tua Radit sudah tahu jika putranya itu sekarang tinggal di sebuah apartemen. Radit memilih tinggal di apartemennya karena di sana menyimpan banyak kenangan tentang Alina. Alina memang sudah menepati janjinya untuk pergi dari kehidupan Radit, namun sialnya Alina malah membawa seluruh hati Radit bersamanya. Meskipun Radit ada di Jakarta, namun seluruh hatinya entah berada di mana. Radit yang patah hati sering menyendiri di apartemennya. Dirga dan Jeff sering datang ke sana untuk menghibur Radit.
Setiap kali mereka datang ke apartemen Radit, mereka tidak pernah mengajak Dana dan Kathleen karena kehadiran Dana dan Kathleen pasti akan semakin mengingatkan Radit kepada Alina. Selain itu, kehamilan Kathleen yang sudah semakin besar membuat wanita yang akrab dipanggil Katie itu mulai mengurangi aktivitasnya di luar rumah. "Siapa yang beli rujak?" tanya Dirga saat ia datang ke apartemen Radit dan mendapati sahabatnya itu sedang makan rujak. "Gue, pala gue pening banget makanya butuh yang segar-segar," jawab Radit santai. "Lu kayak bini gue saja hobi makan rujak," kata Jeff sambil mencomot satu iris mangga muda dan memakannya bersama bumbu rujaknya. "Gila, pedes banget tau." Jeff langsung melotot dan buru-buru mengambil air minum di kulkas. Radit tertawa dan dengan santai sambil menikmati rujaknya. "Malam minggu clubbing. Yuk," ajak Dirga. "Malas ah," jawab Radit. Sejak Alina pergi, Radit selalu menolak setiap kali Dirga dan Jeff ngajak clubbing. Sebetulnya Dirga dan Jeff hanya sekedar ingin menghibur Radit yang sedang patah hati karena ditinggalkan si bocil tanpa berniat untuk menjerumuskannya, tapi Radit selalu menolak dan memilih menenggelamkan dirinya dengan pekerjaan. Jeff dan Dirga juga sempat mengajak Radit pergi touring tanpa mengajak Dana dan Kathleen, tapi lagi-lagi Radit selalu menolak. "Semenjak si bocil ngilang lu gak asik bro, lu kayak bukan Radit yang kita kenal," kata Dirga menatap iba ke arah Radit. "Iya, lu kayak zombie tau," tambah Jeff. "Apaan sih lu?" Radit melemparkan bantal kecil ke arah Jeff dan langsung ditangkap dengan manis oleh Jeff. "Lu lihat sendiri ga, sejak kapan coba si Radit suka pedes? Kayaknya lu kebanyakan melamun mikirin si bocil jadinya kesambet," kata Jeff lagi sambil menunjuk piring rujak di pangkuan Radit. "Iya, kesambet setan cinta dia," jawab Dirga. Radit hanya nyengir sambil melanjutkan memakan rujaknya sampai habis. "Awas saja kalau nanti malam lu diare, jangan sampai gangguin gue dan minta antar ke rumah sakit karena gue udah ingetin lu," kata Dirga. "Gak akan. Seandainya itu terjadi gue akan pergi sendiri," jawab Radit. "Oh iya, kabarnya si Angel sudah mulai dipanggil pihak kepolisian lagi ya terkait video panasnya dengan si Joe?" tanya Dirga dengan wajah serius. "Ya, beritanya sudah menyebar di mana-mana dan nyokap gue sempat sakit karena syak," jawab Radit. "Gila, gue pikir masalah terbesar di keluarga lu adalah perselingkuhan lu dengan si bocil. Siapa sangka ternyata justru Angel yang menyembunyikan masalah terbesar. Gede gue sama si Angel. Bisa-bisanya dia ngamuk-ngamuk waktu ketemu Alina di apartemen gue tempo hari. Padahal kelakuan dia lebih parah. Bangke tuh anak," kata Dirga. "Gue gak peduli masalah dia. Yang gue peduli cuma Alina. Gue harap dia mau balik," kata Radit dan matanya tampak berkaca-kaca. Dirga dan Jeff saling tatap. Selama ini mereka tidak pernah melihat Radit serapuh itu. Ternyata pengaruh si bocil sangat besar pada diri Radit sampai-sampai Dirga dan Jeff melihat Radit seperti yang hidup segan mati pun tak mau. Malam itu Dirga dan Jeff akhirnya menginap di apartemen Radit dan untungnya Dana dan Kathleen mengizinkan. Dana dan Kathleen juga sangat prihatin melihat kondisi Radit yang sedang terpuruk. Bahkan menurut mereka bisa saja kondisi Alina di luaran sana juga sama seperti Radit. Dalam kondisi hamil, Angel harus bolak-balik kantor polisi untuk melakukan pemeriksaan terkait kasus video panasnya dengan Joe. Sampai saat ini, Angel belum tahu siapa yang membuat video itu dan menyebarkannya. Angel pikir setelah ia membayar 100 juta beberapa bulan yang lalu video itu sudah musnah, tapi ternyata Angel salah. Malah video itu menyebar di saat kasus penggerebekannya dengan Joe sedang hangat-hangatnya. Setelah menjalani pemeriksaan yang sangat lama, Angel berinisiatif untuk menengok Joe yang masih ditahan di kantor polisi. Meskipun pria itu sedang terjerat kasus narkoba dan video mesum sama seperti dirinya, namun Angel tidak bisa menutup mata jika Joe adalah ayah bayi dalam kandungannya. Oleh sebab itu, Angel datang untuk menengok pria itu. Ketika sedang duduk di ruang tunggu, tiba-tiba datang seorang wanita yang langsung mengeluarkan sumpah serapah kepada Angel. Bahkan wanita itu sempat menarik bajunya dan menjambak rambutnya. Angel sempat terjatuh dari kursi dan buru-buru bangkit untuk menyerang balik. Beruntung ada petugas jaga yang melerai mereka. Angel akhirnya tahu jika wanita itu adalah istrinya Joe yang sengaja datang untuk menengok suaminya. Tidak ingin menjadi bulan-bulanan istrinya Joe, akhirnya Angel pun memilih pulang dan urung menemui Joe.
Angel pulang ke apartemen yang selama ini ditinggali dengan Joe karena selama menjalani pemeriksaan Angel tinggal di sana. Di apartemen Angel tinggal bersama mamanya yang terpaksa ikut untuk menemani Angel. Mama akan siapkan makanan untuk kamu, kata Mama Angel saat melihat Angel pulang dengan wajah yang kusut. Iya, Mah, aku mau mandi dulu gerah, jawab Angel sambil berlalu ke kamar mandi. Baru saja Mama Angel akan menghangatkan makanan di dalam microwave, tiba-tiba dari arah kamar mandi terdengar suara teriakan Angel memanggil mamanya. Angel, ada apa? Jangan bikin Mama panik, kata mamanya sambil buru-buru menghampiri Angel di kamar mandi. Mama, kenapa celana aku banyak darahnya? Tanya Angel sambil menangis. Astaga, Angel. Mama Angel melotot saking kagetnya. Kita harus ke rumah sakit sekarang, kata mamanya. Saat itu juga Mama Angel membawa Angel ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya Angel harus menerima kabar buruk jika akhirnya ia harus merelakan janin dalam kandungannya. Dokter menyatakan jika Angel mengalami keguguran akibat dari benturan karena terjatuh saat bertengkar dengan istrinya Joe di kantor polisi. Di kamar perawatannya Angel menangis terseduh. Masalah seolah datang silih berganti di waktu yang hampir bersamaan dan Angel merasa tidak sanggup menjalaninya. Mama Angel tidak bisa berkata-kata. Wanita itu memeluk tubuh Angel dengan air mata berlinang di pipinya. Wanita itu berharap Angel bisa kita menghadapi cobaan hidup yang begitu berat ini, walaupun tidak bisa dipungkiri jika semua itu adalah buah dari perbuatan Angel sendiri.